Halo sobat-sobat honorer di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi info seputar nasib tenaga honorer di seluruh tanah air, yakni Jokowi akan selamatkan honorer 2023, tapi harus penuhi 7 ketentuan ini untuk bisa diangkat jadi ASN. Nah, mari simak informasi ini hingga selesai agar rekan-rekan tidak gagal paham. Menjelang akhir jabatannya, Presiden Jokowi, ia menginginkan honorer bisa mendapatkan keadilan. Salah satu usaha yang dilakukannya saat ini adalah mencoba membuat jalan tengah serta solusi terbaik agar honorer tidak dihapus. Harapan besar Jokowi beserta jajaran menteri lainnya pun sama, yaitu bisa membatalkan penghapusan honorer dan diangkat jadi ASN. Sebelum itu perlu diketahui, yang dimaksud dengan tenaga honorer ialah seorang pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dalam instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu. Oleh karenanya, hingga saat ini nasib honorer masih tetap diperjuangkan oleh pemerintah yang berwajib. Karena hal ini terjadi bahwa kenyataannya tenaga honorer yang masih banyak tidak mendapatkan keadilannya. Namun, meski tenaga honorer mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, tapi mereka juga sempat dikabarkan akan dihapus status kepegawaiannya. Jika berdasarkan pada surat edaran nomor B-SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan sudah dijelaskan dalam surat tersebut seperti yang tertuang dalam poin 6 huruf B, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN bunyinya. Maka dengan adanya surat edaran tersebut, para honorer menjadi cemas akan kelanjutan nasibnya. Adapun surat edaran dari Menpan RB itulah yang juga mengacu sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dijelaskan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka sebab itu Jokowi melalui menteri berwajib seperti Menpan RB sedang mengusahakan adanya keputusan terbaik untuk honorer bisa diangkat jadi ASN 2023. Dalam hal ini juga sesuai dengan arahan yang disampaikan Jokowi kepada Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait nasib honorer. Tegas Jokowi di beberapa bulan kemarin, pagi tadi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik, kata Presiden Jokowi. Anas, Menpan RB menerima arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk mencari jalan tengah honorer. Maka sebelum sampai pada November 2023 nanti, Anas akan segera berikan opsi-opsi atau jalan tengah yang bisa digunakan nantinya untuk menyelamatkan honorer. Apa saja opsi yang diberikan pemerintah untuk tenaga honorer agar tidak jadi dihapuskan? Seperti yang terlihat bahwasannya opsi honorer yang dihasilkan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang terkait. Salah satu yang juga ikut andil untuk menyelamatkan nasib honorer ialah gubernur dan petugas lainnya dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI. Di lain sisi, alasan mengapa Menpan RB juga mengambil keputusan untuk membuat jalan tengah, yaitu karena jumlah honorer yang masih mencapai ribuan. Inilah opsi atau jalan tengah yang diberikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan honorer yang akan dihapuskan. Pertama, melakukan pengangkatan honorer menjadi ASN secara menyeluruh. Kedua, melakukan penghapusan honorer secara keseluruhan, sebagaimana telah ditetapkan dalam surat edaran Menpan RB nomor B-185-M.SM.02
02.03/2022. Dan ketiga, melakukan pengangkatan honorer jadi ASN dengan menggunakan skala prioritas. Namun Menpan RB lebih mendekati untuk memilih opsi yang ketiga, karena keputusan tersebutlah yang sudah difikirkan secara matang dengan beberapa pertimbangan, yaitu untuk mempertimbangkan dari segala aspek agar tidak ada yang dirugikan, terutama pemerintah, dan pastinya honorer juga bisa terselamatkan. Pemerintah memberikan jalan tengah ini tidak serta-merta bisa langsung mengangkat tenaga honorer menjadi ASN baik P3K ataupun PNS. Mereka para honorer harus memperhatikan beberapa syarat dan ketentuan sebelum itu, di mana dalam hal ini juga sudah dilampirkan dalam Surat Badan Kepegawaian Negara atau BKN tentang aturan-aturan tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN. Seperti Surat BKN yang bernomor K.26-Data-30-5-23-4-99 tahun 2014 terkait 7 syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer K2 pada huruf B, yaitu yang pertama, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain di bidang pemerintahan. Yang kedua, usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun pada 1 Januari 2006. Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan sebagai CPNS masih bekerja secara terus-menerus. Yang keempat, penghasilannya tidak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan yang kelima, bekerja pada instansi pemerintah. Yang keenam, dinyatakan lulus seleksi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tenaga honorer yang bisa membuat syarat dan ketentuan di atas maka dipastikan akan memiliki peluang untuk diangkat menjadi ASN baik P3K ataupun PNS. Semoga harapan honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN 2023 akan segera terrealisasikan oleh pemerintah. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan bagi sobat-sobat honorer di mana saja berada. Semoga bermanfaat dan harapannya rekan-rekan sekalian dapat memenuhi 7 ketentuan seperti yang dibahas pada informasi ini. Akhir kata admin ucapkan terima kasih dan selamat pagi.